Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Silvia dengan NIM 205140003 dan rekan saya Silpa Hasna Hanifah dengan NIM 205140006 akan mempresentasikan mengenai masalah perkembangan anak usia sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan dan bimbingan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD. Adapun materi yang akan dibahas dalam masalah perkembangan anak usia sekolah yaitu yang pertama pengertian, kedua fisik motorik, ketiga intelektual, keempat bahasa, dan kelima sosial emosional. Subbab yang pertama yaitu pengertian. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6-12 tahun dan biasa disebut dengan masa anak-anak pertengahan. Periode ini dimulai dengan masuknya anak ke lingkungan sekolah yang memiliki dampak signifikan dalam perkembangan dan hubungan anak dengan orang lain. Usia sekolah merupakan periode anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6-12 tahun dan merupakan masa kanak-kanak pertengahan di mana anak mulai memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa. Untuk sebab yang kedua yaitu fisik motorik. Kuhlen dan Thompson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan yang terakhir, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Gangguan perkembangan fisik motorik pada anak usia sekolah dasar menjadi kendala tersendiri dalam aktivitas anak, diantaranya anak kesulitan melakukan bermain, menulis, menghapus papan tulis, dan lain sebagainya. Layaknya usia 6-12 tahun, pada anak sekolah dasar mereka sudah mampu melakukan kegiatan fisik motorik seperti menulis, menggambar, mewarnai, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Dalam penanganan kasus tersebut, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai pihak yang menjamin hak-hak yang sama pada setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan yang layak, guru sebagai tenaga pendidik yang memberikan pendidikan, mengajarkan ilmu, dan sebagai motivasi siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi, serta orang tua sebagai orang yang memiliki peran utama dalam memberikan pendidikan di rumah. Yang ketiga, intelektual. Perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek ini juga dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel saraf pusat di otak. Masalah perkembangan kognitif pada anak diantaranya: yang pertama, kecerdasan yang menurun dan tidak stabil. Yang kedua, kurang imajinasi dan tidak terarah. Yang ketiga, kurang kreatif dan tidak kreatif. Yang keempat, tidak bisa melihat bakatnya. Yang kelima, mudah lupa atau daya ingat yang lemah. Yang keenam, kurang mampu membagi waktu serta membedakan waktu. Yang ketujuh, kurang bernalar. Yang kedelapan, kurang serius. Yang kesembilan, kurang konsentrasi. Yang kesepuluh, kurang tekun. Yang kesebelas, kurang teliti. Yang ke-12, daya persepsi lemah. Yang ke-13, kurang bisa menganalisa. Dan yang terakhir, minat atau hobi yang lemah.
Keempat, bahasa. Faktor penghambat perkembangan bahasa anak. Yang pertama, pola asuh orang tua. Anak yang sering diabaikan dapat mempengaruhi kemampuannya berbicara dan memahami bahasa. Anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua biasanya tidak mendapatkan banyak kemampuan bahasa sebab tidak terbiasa diajak komunikasi oleh orang tua. Yang kedua, masalah ekonomi keluarga. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of British Columbia pada tahun 2009 menunjukkan bahwa kecerdasan dan prestasi akademik sangat ditentukan dengan latar belakang sosial ekonomi. Ekonomi yang tidak mencukupi memunculkan stres di dalam rumah. Stres dapat menghambat perkembangan anak dalam bahasanya. Menurut para peneliti, orang tua harus tetap menimbulkan suara yang nyaman bagi anak, sebab masalah ekonomi bisa diatasi dengan dukungan dari keluarga. Yang ketiga, gangguan psikologis. Beberapa masalah psikologis memang akan membatasi kemampuan anak untuk berbicara dan memahami bahasa. Tidak hanya anak yang menderita autisme saja, anak yang terlalu pemalu juga berpotensi memiliki masalah dalam berbahasa. Mereka akan sulit menangkap ekspresi dan berbahasa. Yang keempat, tidak pandai bersosialisasi. Pengalaman sosial sangat penting dalam kemampuan seorang anak dalam memahami bahasa. Interaksi akan membuat anak memahami bahasa lebih cepat. Untuk itu, cobalah untuk melatih anak bersosialisasi di lingkungan sosialnya. Banyak-banyak berlatih di rumah juga sangat penting agar anak lebih siap saat bertemu orang baru. Yang kelima, sosial emosional. Perkembangan sosial emosional anak adalah kemampuan yang dimiliki di dalam diri anak, di mana anak mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, berperilaku yang sopan dan berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah sosial emosional yang sering dialami oleh anak yaitu kebrutalan atau keberingasan, gangguan kecemasan, takut sekolah, dan depresi pada masa kanak-kanak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.